Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Ya, selamat pagi anak-anakku. pagi Pak. Kak. Terlihat, terlihat anak-anak yang calon soleh dan solehah semua. Ya, mungkin sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Pak, Siapa yang tidak masuk? Martini belum ada Pak. Oh, iya. Martini sakit, tidak masuk. Diharap untuk mengirimkan izin ya, untuk membuat izin tertulis, terutama jangan dari WA atau dari media sosial. Kita akan belajar mengenai sholat fardu anak-anak. Supaya apa kita kok perlu untuk belajar sholat fardu, terutama untuk anak-anak kelas 2, yaitu dalam menghafal bacaan dan juga gerakannya anak-anak. Jangan sampai kita gerakannya pada rukuk tapi yang dibaca malah baca iktidal. Jangan sampai ketika gerakan sujud yang dibaca malah bacaan tasyahud. Itu jangan sampai terjadi, karena kita adalah generasi yang diharapkan bisa meneruskan agama Islam yang lebih rahmatan lil alamin. Untuk yang kita pelajari kali ini adalah sholat fardu. Yang pertama adalah pengertian sholat. Ada yang tahu apa itu sholat? Sholat itu adalah tiangnya agama bagi umat Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah balik. Sholat adalah ibadah utama dalam agama Islam yang dilakukan oleh umat muslim sebagai wujud penghambaan kepada Allah, yang terdiri dari rangkaian bacaan dan gerakan yang diatur secara khusus dan dilakukan sebanyak 5 kali dalam sehari. Siapa tadi pagi yang sudah mengerjakan sholat subuh? Coba angkat tangannya. Coba suaranya yang keras. Sholat subuh dilaksanakan pada pukul berapa? Jam 6 Pak. Ada yang bisa membenarkan? Jam 4:30. Ah ya, benar. Siapa tadi? Ahmad Afif, ya pintar. Sholat subuh dilaksanakan pukul 4:30 pagi. Lalu di siang hari pukul 12 siang, ketika matahari lagi tinggi-tingginya, kita mengerjakan yang namanya sholat zuhur. Berjumlah berapa rakaat? 4 rakaat, Pak. Pintar sekali Darotun. Selanjutnya dilanjut sore hari pukul 3 sore atau pukul 15 adalah sholat asar yang terdiri dari 4 rakaat. Lalu dilanjut pukul 18 akhir ada sholat isya, dilakukan pada pukul 19 atau pukul 7 malam sampai dengan menjelang pagi. Itu dia waktu-waktu sholat. Selanjutnya ada niat sholat. Berbeda-beda anak-anak, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lafalkan niat sholat maghrib. Ayo. Maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Benar apa salah? Teman-teman yang lain, takbiratul ikram dan berdiri tegak. Coba perlihatkan bagaimana gerakan takbiratul ikram. Tangannya seperti itu bisa kita lihat ya.
sambil membaca bacaan apa? Bacaan rukuk yang bunyinya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Dilanjut dengan i'tidal, berdiri tegak, Sami Allahu liman hamidah. Dilanjut lagi sujud. Ini penting anak-anak, di posisi sujud ini ada berbagai macam anggota tubuh yang harus harus kita tempelkan ke lantai. Penting Pak, batuk Pak. Ya, yang pertama batuk atau Hidung, kening, Pak. jidat, hidung kita. Terus Telapak tangan Pak. Telapak tangan 2 ini Pak. ya, kedua telapak tangan. Terus Lutut. lutut. Kalau kita dalam posisi sakit ya, kita tidak mampu berdiri, boleh sambil duduk. Bila kita duduk di antara dua sujud dengan membaca bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Saat akhir kita agak memerengkan pinggul kita sehingga kaki kiri kita masuk ke dalam sela-sela antara lutut dan jari-jari kaki. Dan salam. Nah, salam itu yang pertama ke kanan sambil membaca assalamualaikum dan lalu dilanjut mengaku. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Nah, jadi itu anak-anak materi yang bisa Pak Arif sampaikan. Anak-anak membuat kelompok ya, satu kelompoknya terdiri minimal atau maksimal 5 orang. Coba di situ nanti berhitung 1 sampai 5 ya dari depan. Nah, lanjut. 2, Lanjut. Ya, selanjutnya. Ya. Ayo, agak cepat. Ayo, selanjutnya. Ya. Ayo. Ayo, selanjutnya. Lanjut. 3, Lanjut. 3. Ayo. 5. 4. Nah, jadi nanti yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1 dan nomor 2 kumpul dengan yang nomor 2, nomor 3 kumpul nomor 3 dan seterusnya. Kita buat kelompok karena kita bisa saling membantu, membantu dalam proses menghafal tata cara bacaan sholat, sembar kerja atau LKPD. Nah, berdiri tegak. Nah, itu di dalam gerakan itu, dalam posisi tersebut ada niat sholat subuh, niat sholat zuhur, niat sholat asar, dan lain sebagainya. Nanti coba diisi oleh anak-anak atau kelompok 5 orang. Ini nanti akan dibagikan satu kelompok, berjumlah 5 lembar. Belajar kelompok sambil temennya yang belum hafal sambil warai, dibantu sesama temannya ya, bisa bertukar pengalaman, bisa bertukar cara untuk menghafal agar lebih cepat. Contohnya dengan apa? Dengan cara mengulang, dengan cara metode menggunakan audiovisual. Nah, bisa melihat dari YouTube, bisa menggunakan MP3 di handphone. Nah, itu kan nanti dibuat poster dan ditempel di kelas ya, untuk sebagai pengingat di kelas. Kita pernah berkarya agar kelasnya makin cantik. Pesan dari Pak Arif ya, teruslah berlatih anak-anak ya. Karena apa? Karena sholat itu adalah tiangnya agama, agar kita menjadi pribadi muslim yang soleh dan solehah. Terutama sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, bangunan jika tidak ada tiangnya, bangunan tersebut akan roboh, sama seperti iman di dalam hati kita. Nah, dalam hati kita jika tidak di pondasi atau ada tiangnya seperti halnya sholat, nah, maka iman di dalam hati kita juga akan gampang roboh. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.